Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam kajian Pelita Hati di TV Tabalong, TV kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat yang senantiasa kita persembahkan kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wasiat dan juga hukum-hukumnya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa hukum wasiat itu ada 5. Ada kalanya wasiat itu hukumnya wajib, ada kalanya wasiat itu hukumnya sunnah, ada kalanya wasiat itu hukumnya haram, ada kalanya wasiat itu hukumnya makruh, dan ada kalanya wasiat itu hukumnya mubah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hukum wasiat yang wajib. Jadi wasiat yang wajib itu kita ulangi sedikit nih ya. Jadi wasiat yang wajib itu wasiat yang berlaku kepada man kana alaihi dainun la ya'lamuhu ghairuhu. Berlaku kepada seseorang yang dia itu memiliki hutang, tetapi hutang itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali antara dia sama orang yang menghutangi. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, orang yang berhutang itu hendaklah dia berwasiat tentang hutangnya itu, supaya kita tidak tahu yang namanya umur itu kapan batasan umur seseorang itu. Jadi kalau ketika dia nanti meninggal dunia ternyata terlebih dahulu, maka dia tidak meninggal dunia atau tidak wafat dalam keadaan mempunyai hutang, maka dia wajib berwasiat tentang hutangnya ini. Artinya dia memberitahu kepada ahli warisnya kalau misalnya nanti meninggal dunia dibayarkan hutangnya kepada si ini, karena hutangnya itu tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan orang yang berhutang. Nah, kemudian yang kedua, wasiat itu hukumnya wajib kepada man kana indahu wadi'atun bighairi ishad, kepada seseorang yang diberikan titipan harta tetapi tidak ada syahidnya, tidak ada saksinya gitu. Tidak ada saksinya. Yang ada cuma antara mereka berdua, antara yang memberikan dengan yang dititipkan. Nah, maka orang yang dititipi harta ini dia juga wajib berwasiat nantinya, orang yang dititipi harta ini, bahwa dia menyebutkan dalam wasiatnya itu bahwa harta itu adalah harta titipan, supaya nantinya jelas mana antara harta dia dan mana antara harta yang dititipkan itu, supaya nanti tidak terjadi kezaliman kepada ahli waris, dan ahli waris tidak mengambil hak yang bukan milik mereka gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum wasiat yang kedua, yaitu mandub, al-wasiyah al-mandubah. Jadi wasiat yang disunahkan. Nah, wasiat yang disunahkan ini berlaku liman taroka malan katsiran. Jadi berlaku kepada seseorang yang mempunyai harta yang banyak. Jadi dia wafat dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak gitu. Maka sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia disunahkan untuk berwasiat. Nah, wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah hartanya itu. Nah, wasiat yang seperti ini kemana gitu dia wasiatkan? Yang pertama adalah tundabu fil qurbat. Jadi diwasiatkannya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misalnya dia berwasiat
Dia kan wafat, dia kan mempunyai harta yang banyak nih. Nah kemudian sebelum wafat dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal dunia, sebahagian atau sepertiga dari hartaku aku infakkan untuk pembangunan masjid misalnya, atau hartaku atau tanahku yang di sana aku wakafkan untuk pembangunan TK Al-Quran misalnya. Nah ini hukumnya sunnah bagi mereka yang mempunyai harta yang banyak. Atau bisa juga dia itu berwasiat lil aqriba il fuqara, bagi keluarga-keluarganya yang fakir gitu. Jadi dia berwasiat untuk memberikan hartanya kepada sebahagian keluarga-keluarganya yang tidak mampu. Misalnya dia punya adik yang kurang mampu, atau punya paman yang kurang mampu gitu. Nah, kemudian dia bisa memberikan wasiatnya itu kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Walisolihina minan nas, dan juga dia bisa memberikan wasiatnya itu kepada orang-orang yang soleh di antara manusia. Nah, maka bagi seseorang yang mempunyai harta yang banyak, dia disunahkan untuk berwasiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu hukum wasiat yang kedua nih ya. Nah, hukum wasiat yang ketiga adalah wasiat yang hukumnya haram. Nah, wasiat yang hukumnya haram al-wasiyah al-muharramah. Wasiat yang hukumnya haram. Wa tuhramul wasiyatu idza kana fiha idrarun bil warasah. Diharamkan berwasiat itu apabila di dalamnya terdapat sesuatu yang merugikan ahli waris. Nah, jadi kalau misalnya seseorang nih mempunyai harta yang banyak, kemudian dia ingin berwasiat tentang hartanya itu. Nah, dalam wasiatnya itu ternyata ada kerugian, ahli waris ini mendapatkan kerugian misalnya. Contohnya dia ingin memberikan 80% dari harta peninggalan dia itu. Nah ini kan melanggar apa yang disyariatkan, karena maksimal wasiat itu adalah 1/3. 1/3 saja dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, apabila lebih dari 1/3, maka ini bisa menimbulkan kerugian atau kezaliman kepada ahli waris. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil khair sab'ina sanatan." Sesungguhnya ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, sungguh dia itu beramal dengan amalan ahli kebaikan. Berapa tahun? Sab'ina sanatan. 70 tahun dia beramal dengan amal kebaikan yang kebaikan dengan amalan seperti amalan ahlil khair tadi itu. Fa idza ausa japa fi wasiyatihi, tetapi pada saat dia berwasiat, dia zalim dalam wasiatnya itu. Dia melakukan amal kebaikan selama 70 tahun, tetapi ketika dia berwasiat kemudian dia zalim dalam wasiatnya itu, fayakhtimu lahu bisyarrin amalihi fayadkhulun nar, maka akhirnya itu bisa menjadikan dia itu mengakhiri hidupnya dalam kejahatan, dalam kejelekan, disebabkan kezaliman dia dalam berwasiat tadi itu. Fayadkhulun nar, maka dia masuk api neraka gitu. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan wasiat ini gitu. Jangan sampai wasiat yang kita berikan justru menimbulkan kezaliman kepada ahli waris. Al-idraru fil wasiyati minal kabair. Sesungguhnya al-idrar artinya merugikan ahli waris, fil wasiyati di dalam wasiat, minal kabair itu termasuk dari salah satu dosa besar. Nah karena itu dalam berwasiat ini kita harus adil gitu. Kita harus adil. Jangan sampai kita tidak adil dalam melakukan wasiat itu. Nah itu yang pertama. Jadi wasiat itu diharamkan apabila menimbulkan kerugian kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, wasiat itu hukumnya haram apabila wasiat itu digunakan lil maksiyati au li'anati muharram,
li'anati syai'in muharramin, sesuatu yang wasiat itu digunakan lil maksiati, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, au li'anati syai'in muharramin, atau untuk membantu sesuatu yang diharamkan. Jadi misalnya seseorang berwasiat untuk melakukan dalam rangka untuk maksiat kepada Allah. Misalnya dia ingin nanti kalau meninggal dunia ini mau membangun apa misalnya gitu, darul lahwi. Nah, darul lahwi ini artinya kayak, ya anggaplah kayak diskotik gitulah, darul lahwi itu namanya. Kalau di mana-mana orang berwasiat misalnya minta bangunkan musala, minta bangunkan masjid. Nah, beliau ini wafat, kalau aku wafat nanti bangunkan diskotik misalnya. Nah, itu tidak boleh, itu haram, itu darul lahwi. Atau misalnya juga ausa bi khamrin, dia berwasiat dengan khamar, dengan sesuatu yang diharamkan. Ini juga tidak diperbolehkan gitu, ya. Nah, kemudian wasiat itu juga, itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat itu hukumnya haram apabila aksar minas sulusi, lebih dari 1/3. Nah, lebih dari 1/3 dari jumlah harta itu tadi. Jadi kalau misalnya jumlah harta ini 1 miliar, maka 1/3-nya adalah ya kurang lebih 300 juta lah itu. Nah, itu maksimal sudah di sana itu wasiat, atau ya sekitar 300 jutaan, 350 lah kalau dibulatkan gitu ya. Tapi kalau 350 ya kelebihan juga itu, ya sekitar 300 jutaan lah. Nah, itu maksimal sudah wasiat di situ. Tapi apabila wasiat itu lebih daripada 1/3, nah ini bisa menimbulkan kezaliman kepada ahli waris, kecuali kalau dikehendaki, disetujui oleh seluruh ahli waris yang ada gitu. Nah, itu maka boleh daripada 1/3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, wasiat itu diharamkan hukumnya diberikan kepada ahli waris. Nah, wasiat itu haram hukumnya diberikan kepada ahli waris, kecuali apabila disetujui oleh ahli waris yang lain. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris illa ayyasha al-warasah, kecuali apabila dikehendaki oleh ahli waris secara keseluruhan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat? Kita akan lanjutkan pembahasannya setelah yang berikut ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali apabila dikehendaki oleh ahli waris yang lain. Dan ini sesuai juga dengan kalau di negara kita ada KHI ya, kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam pasal 195 ayat 3, di sana juga disebutkan bahwa ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat kecuali apabila disetujui oleh ahli waris yang lain. Nah, dalam konteks ini, dalam sebuah hadis juga ada disebutkan la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris illa an yasha al warasah, kecuali apabila dikehendaki oleh ahli waris yang lain. Nah, kenapa ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat? Ahli waris itu anak kandung misalnya. Seorang ayah berwasiat kepada anaknya, maksudnya wasiat di sini dalam wasiat harta ya, wasiat harta, bukan wasiat pesan, bukan.
Karena di awal-awal kemarin itu pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu wasiat. Jadi wasiat itu ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Nah, yang wasiat yang bermakna umum itu adalah pesan-pesan yang diberikan oleh seseorang ketika dia masih hidup tentang apa yang dia inginkan setelah nanti dia meninggal dunia. Itu wasiat secara umum. Sementara wasiat secara khusus berkenaan dengan masalah harta. Nah, jadi apabila seorang ayah berwasiat memberikan harta kepada anak kandungnya, maka ini tidak boleh. Karena anak kandungnya itu ahli waris. Nah, ahli waris tidak boleh menerima wasiat kecuali tadi apabila dikehendaki oleh ahli waris yang lain, disetujui oleh ahli waris yang lain. Kenapa ahli waris tidak boleh menerima wasiat? Karena ahli waris itu dia menerima waris, bukan menerima wasiat. Kalau ahli waris menerima wasiat, maka nanti akan double. Pertama dia menerima wasiat, kemudian yang kedua dia menerima waris. Sementara ahli waris yang lain cuma menerima satu saja. Contohnya seperti ini, ada 4 orang anak misalnya. 4 orang anak ini keempat-empatnya ini ahli waris. Nah, tetapi orang tuanya berwasiat memberikan hartanya itu kepada 1 orang saja. Nanti kalau aku meninggal dunia, hartaku sepertiganya untuk anak si A misalnya, untuk anak si A. Nah, maka apabila si A ini menerima wasiat itu, maka nanti dia akan menerima double. Pertama nanti dia akan menerima wasiat yang sepertiga itu, dan yang kedua dia menerima waris dari sisa harta itu. Akhirnya menimbulkan kerugian di dalam kepada ahli waris yang lain. Nah, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris illa ayyasha al warasah, kecuali apabila dikehendaki oleh seluruh ahli waris yang lain. Dan ini juga di dalam hukum positif yang berlaku di negara kita, di dalam KHI pasal 195 ayat 3 juga disebutkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu hukum wasiat yang ketiga, yaitu wasiat yang diharamkan. Nah, kemudian berikutnya wasiat yang makruh. Nah, wasiat yang makruh adalah matukrahu idza kanal musi qalilal mali. Dimakruhkan berwasiat tentang harta itu idza kanal musi qalilal mali, apabila orang yang berwasiat itu mempunyai harta yang sedikit. Walahu warisun aw warasatun yahtajuna ilaih, sementara dia mempunyai ahli waris atau beberapa ahli waris yahtajuna ilaihi, yang berhajat, memerlukan kepada harta itu. Nah, maka hukumnya makruh di sini berwasiatnya gitu. Jadi apabila seseorang mempunyai harta yang sedikit, sementara dia mempunyai ahli waris yang juga mempunyai harta yang sedikit gitu. Artinya seseorang ini, mohon maaf ya, seseorang ini dalam kondisi fakir, sementara ahli warisnya juga dalam kondisi fakir. Yahtajuna ilaihi, sama memerlukan harta itu gitu. Maka dalam kondisi seperti ini, di dalam kitab ini disebutkan wa tukrahu idza kana musi qalilal mali gitu ya. Awat dimakruhkan wasiat itu apabila orang yang berwasiat itu mempunyai harta yang sedikit, walahu warisun aw warasatun yahtajuna ilaihi, sementara dia mempunyai ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang sangat memerlukan kepada harta itu. Kama tukrahu li ahlil fisqi mata ulima au ghalaba ala dhannihi annahu sayastanginuna biha alal fisqi wal fujur. Demikian juga makruh berwasiat itu kepada ahlil fasik, orang fasik. Nah, orang fasik itu adalah orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Kemaksiatannya lebih banyak daripada kebaikannya gitu. Maka hukumnya makruh. Mata ulima, manakala diketahui au ghalaba ala zanihi, atau menurut perkiraannya itu annahum sayastanginuna bihi alal fisqi wal fujur, kalau diberikan harta ini diberikan kepada ahli fasik, maka dia akan melakukan kefasikan yang lain. Maka hukumnya haram. Makruh hukumnya di sini ya.
Nah, kemudian yang terakhir, hukum wasiat itu adalah mubah. Nah, dibolehkan. Wa tubahu idza kanat li ghaniyin, maka diperbolehkan wasiat itu kepada orang-orang yang kaya, sawaun akanal musalahu qariban au ba'idan. Ada baik orang yang menerima wasiat itu kerabat dekat atau kerabat yang jauh. Nah, maka itu di hukumnya adalah boleh gitu. Nah, ada satu lagi yang ingin kami bicarakan di luar daripada konteks ini, ada yang disebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah wasiat yang diberikan. Contohnya seperti ini. Wasiat wajibah itu contohnya seperti ini ya. Wasiat yang diberikan oleh seorang kakek kepada cucunya yang bukan termasuk ahli waris. Ini semata-mata untuk menghindari terjadinya konflik gitu. Contohnya ada dua orang cucu nih. Cucu itu kan ada dua. Pertama, cucu yang berasal dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua, cucu yang berasal dari anak perempuan. Nah, jadi cucu itu ada dua. Ada cucu yang berasal dari anak laki-laki, ada cucu yang berasal dari anak perempuan. Nah, ada seorang kakek yang mempunyai dua orang cucu. Cucu yang pertama berasal dari anak laki-laki, cucu yang kedua berasal dari anak perempuan. Sementara yang menjaga, yang memelihara si kakek ini adalah cucu yang berasal dari anak perempuan. Nah, cucu yang berasal dari anak perempuan itu bukan ahli waris kakek. Kenapa? Karena ada cucu yang menjadi bagian dari ahli waris itu adalah cucu yang berasal dari anak laki-laki. Karena cucu yang berasal dari anak-anak laki-laki itu termasuk dalam ashabul furud gitu. Nah, sementara cucu yang berasal dari anak perempuan itu disebut dengan zawil arham dalam kaidah ilmu faraid gitu ya. Nah, apabila si kakek ini misalnya tinggalnya itu sama cucu yang berasal dari anak perempuan ini. Jadi yang menjaga, yang memelihara si kakek ini adalah cucu yang berasal dari anak perempuan. Nah, sementara cucu yang berasal anak dari laki-laki itu berada di luar daerah, jauh misalnya, atau berada di luar negeri. Padahal dia adalah ahli warisnya kakek ini, tapi dia tidak memelihara karena dia berada tinggal jauh. Nah, ketika si kakek ini meninggal dunia, maka tiba-tiba datang cucu yang berasal dari anak laki-laki ini. Mana warisan kakek? Padahal dia adalah pewaris tunggal dari kakek. Sementara yang memelihara tadi cucu juga, tapi dia bukan ahli waris karena dia berasal dari anak cucu perempuan. Nah, maka apabila si kakek ini tidak berwasiat, maka ini bisa menimbulkan konflik. Bisa menimbulkan konflik. Kata yang cucu yang berasal dari anak perempuan, betul saya bukan ahli waris, tetapi saya yang menjaga, saya yang melihara kakek ini. Sementara kamu jauh di sana dan lain sebagainya. Ini kalau tidak dijembatani dengan wasiat wajibah, ini akan menjadi konflik gitu. Konflik antar sama-sama cucu. Nah, karena itu si kakek itu wajib berwasiat, apabila aku meninggal nanti, maka hartaku maksimal tadi sepertiganya diberikan kepada cucu yang berasal dari anak perempuan tadi itu, supaya nanti tidak terjadi konflik antara dua cucu ini tadi. Nah, ini wasiat wajibah ini. Nah, jadi ada lagi di luar konteks dari yang ini tadi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kajian wasiat kita pada kesempatan ini, dan insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang lain kita akan teruskan kajian tentang wasiat ini. Nanti ada rukun wasiat, ada syarat wasiat, karena wasiat itu akan sah hukumnya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka wasiat tidak sah nantinya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.